Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Maulani di sini. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan jalur pola pembibitan reguler dan mandiri di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Ya, saya akan menjelaskan dari segi seleksi, biaya, perkuliahan, peluang kerja, dan gaji yang diterima bagi lulusan masing-masing jalur pendaftaran. Untuk detail pendaftaran, biaya masuk dan biaya akademik dan akademik, saya cantumkan beberapa link di kolom deskripsi, bisa dicek. Ya, baik, selamat menonton. Ya, jalur yang pertama, jalur pola pembibitan. Untuk proses seleksi, di awal Anda perlu lolos SKD atau Seleksi Kompetisi Dasar yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, TWK, tes intelijensia umum, TIU, dan tes karakteristik pribadi. Setelah Anda lolos dari tes-tes SKD tersebut, Anda akan melanjutkan ke tes tahapan selanjutnya, yaitu tes kesehatan, kesamaptaan, psikotes, dan wawancara di akhir. Dari segi biaya akademik atau SPP atau semesteran per 6 bulan sekali itu ditanggung oleh negara, gratis. Namun, biaya non-akademik seperti pemondokan, makan, minum, tidur, dan akomodasi selama taruna ada di asrama itu menjadi tanggungan dari taruna tersebut. Hingga pengambilan sertifikat atau diklat itu masih menjadi tanggungan dari taruna. Namun di beberapa poin yang saya sebutkan barusan, itu negara masih memberikan subsidi kepada taruna pola pembibitan. Bisa jadi subsidi tersebut menggratiskan beberapa biaya atau bisa jadi hanya potongan harga. Itu tergantung masing-masing kebijakan dari instansi ataupun kementerian pada tahun-tahun tertentu begitu. Dari segi pembelajaran, kuliah dan sistem ASU, pola pembibitan, reguler, dan jalur mandiri itu semua sama, tidak ada perbedaan. Karena ketika seleksi pendaftaran Anda telah lolos dari tes SKD, seleksi kompetensi dasar, setelah wisuda Anda akan bisa langsung menjadi CPNS dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perhubungan atau Kedinasan pada saat itu. Atau jika Anda telah memiliki ikatan dinas dengan Pemda sebelum pendaftaran, maka Anda akan dikembalikan ke kota atau wilayah tersebut. Jadi setelah lulusan dari pola pembibitan, Anda akan langsung terikat oleh negara dan menjadi CPNS. Kemudian akan menjadi PNS dengan golongan 3A dengan gaji pokok berkisar Rp2.600.000. Ini belum termasuk dengan tambahan tunjangan yang biasanya pun tunjangan lebih besar dari gaji pokok, THR, dan gaji ke-13. Jalur yang kedua, jalur reguler non pola pembibitan. Di seleksi awal Anda harus lolos tes potensi akademik, kesehatan, kesamaptaan, psikotes, dan wawancara. Tidak ada SKD di sini. Dari segi biaya akademik dan non-akademik semua dibebankan ke taruna. Namun untuk beberapa hal seperti pengambilan diklat atau sertifikat masih ada subsidi dari negara atau instansi. Bisa jadi subsidi tersebut menggratiskan atau hanya potongan harga untuk pengambilan sertifikat atau diklat tersebut. Untuk lebih pastinya, silakan tanya ke admin seleksi dan terus ikuti informasi dari sekolah tujuanmu ya. Dari segi pembelajaran, dari pola pembibitan, reguler, dan mandiri, semua sistem pembelajaran, pola asuh, dan kuliah sama. Lulusan dari jalur reguler lebih fleksibel untuk menentukan peluang kerja yang bisa dia ikuti. Bisa di perusahaan domestik, bisa di perusahaan luar negeri, bisa mendaftar ke perwira karir TNI, atau sekolah inspektur sumber sarjana milik Polri, ataupun bisa kembali mendaftar CPNS. Untuk mendaftar CPNS tentunya seleksi dimulai dari awal ya. Jadi intinya di jalur reguler, wisudawan atau lulusan itu lebih fleksibel untuk menentukan mau kerja di mana begitu. Ya, untuk gaji, karena saya berasal dari Matra Laut, saya hanya akan menyampaikan apa yang saya ketahui dari lulusan
sekolah perhubungan dari Matra Laut. Untuk sekolah matra lainnya bisa Anda cari di sumber lain. Jika menjadi PNS akan memiliki golongan 3A yang mempunyai gaji sekitar 2.600.000. Jika mendaftar perwira karir dengan jabatan Letnan 2 setelah lulus, gaji berkisar di 2.800.000. Jika masuk sekolah inspektur sumber sarjana milik Polri, akan mendapat pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA dengan gaji sekitar 2.800.000 juga. Nah, gaji yang saya sebutkan tadi itu adalah gaji pokok, jadi belum termasuk tunjangan yang biasanya pun lebih besar dari gaji pokok tersebut. Juga belum termasuk THR atau gaji ke-13. Nah, jika menjadi karyawan swasta atau BUMN, gaji di atas UMR hingga 5 juta. Kalau memutuskan untuk berlayar, gaji di perusahaan domestik untuk fresh graduate di rentang sekitar 10 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Jika bekerja di perusahaan pelayaran asing, gaji fresh graduate itu di kisaran 25 juta rupiah hingga 45 juta rupiah. Perlu diingat, jadi gaji berlayar itu memang besar, tapi itu tergantung dari tipe kapal dan wilayah operasi kapal. Dan gaji itu dibayarkan hanya ketika kita berada di atas kapal. Jadi sehingga kita cuti di darat, gaji tidak akan masuk ke rekening kita. Jadi kita tidak mendapatkan gaji ketika kita sedang masa liburan. Jalur ketiga, jalur mandiri. Pada jalur mandiri, pada dasarnya sama persis dengan jalur reguler. Dari segi seleksi masuk, perkuliahan, peluang kerja, semua sama, identik dengan jalur reguler. Yang membedakan hanya biaya akademik dan non-akademik. Karena semua biaya itu dibebankan kepada taruna. Dan tidak ada subsidi dari negara. Ya, jadi untuk peluang kerja dan gaji bisa cek di jalur reguler karena identik. Ya baik, itu tadi perbedaan dari jalur pola pembibitan, reguler, dan mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.